Eh, Permisi Bu Nyaman. Halo, selamat Halo Bu, siang Pak ya. Wayan. Selamat Apa siang Bu Wina. kabar hari ini? Saya sehat Bu Wina, terima kasih banyak. Bu Wina, bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu? Astungkare, saya sehat juga Pak Wayan. Baik Pak Wayan, dalam kesempatan ini sebelum Bapak memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak nanti bersama coachee. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian mengenai observasi ini yang akan saya sampaikan. Baik. Nah, Bapak, nanti untuk rubrik penilaian ini saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang nanti akan Bapak laksanakan dalam proses coaching, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Nah, Bapak saya pun berharap saat coaching nanti menerapkan alur Tirta yang meliputi tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu saja Bapak rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam menilai Bapak saat melakukan coaching. Bagaimana Pak? Bisa dipahami? Siap Ibu, paham saya Bu. Iya, baik Pak. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin dikembangkan dalam proses percakapan bersama coach sebentar, Pak Wayan? Baik Bu. Eh, saya akan mencoba menerapkan kompetensi mendengarkan aktif Bu ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot berkaitan dengan rasa. Bu Nyaman. Baik Pak Wayan, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa sekali ya Pak Wayan. Nah, dari kedua kompetensi tersebut, bagian kompetensi yang mana secara spesifik ingin dikembangkan dalam proses coaching ini Pak Wayan? Eh, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif Bu Wina ya, agar saya bisa menggali potensi dari koci kita pada siang hari ini Bu, agar koci kita juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau temui. Eh, Koci kita pada siang hari ini namanya Bu Wayan Adriani Bu ya. Nanti, ya, sebentar lagi kita akan mulai. Iya, enggak, enggak. Iya, betul sekali. Memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari coach kita nantinya. Nah, Bapak, untuk pertanyaan terakhir, yaitu perihal indikator ketercapaian. Apa indikator ketercapaian yang ingin dituju dalam proses coaching kita saat ini, Pak Wayan? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju adalah dalam percakapan menggunakan alur tirta secara runtun Bu Wina. Menggali ide-ide dari Koci agar beliau dapat menemukan permasalahan yang beliau temui. Gitu. Baik, Pak Wayan. Iya. Pak Wayan, semoga dari proses yang Bapak sampaikan dari alur Tirta, ide-ide dari Koci dapat tergali secara maksimal ya Pak Wayan dan tercapai dalam proses percakapan ini nantinya. Iya. Baik, terima kasih Bu Asukara, beliau mendapatkan solusi Bu Iya. ya. Oke, hanya itu yang ingin saya sampaikan Pak Wayan. Untuk selebihnya silakan Bapak bisa mulai percakapan dengan Koci dan saya berharap semoga prosesnya berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang disampaikan tadi. Bagaimana Pak Wayan? Sudah siap? Oke, siap Ibu. Mohon izin Bu ya. Mohon izin Bu Iya, ya. semoga lancar ya Pak Iya, Wayan. terima kasih Bu ya. Silakan. Oke. Swastiastu, selamat sore Pak Iya, Wayan. Swastiastu Bu Wayan. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Oke. Saya sehat Pak Astungkare. Bapak sendiri gimana kabarnya Pak? Yang sehat juga Ibu. Terima kasih banyak Bu Wayan. Ye. Bu Wayan, untuk siang hari ini kita berdua akan ditemani oleh sosok yang luar biasa nih Ki. Ya Bu Wayan ya.
Beliau ini adalah Ibu Nyoman Arika Winantini. Beliau ini sosok guru yang sangat luar biasa. Makin bertugas ring SD 19 Pemecutan. Beliau akan Nggih. menemani kita nanti pada saat ngobrol-ngobrol Bu Wayan nggih. Selaku supervisor kita. Iya. Mohon izin Bu Nyoman. Ya, halo Bu Wayan, salam kenal ya. Salam kenal Bu Nyoman. Baik Pak Wayan dan Bu Wayan, saya persilahkan untuk memulai pelaksanaan percakapannya. Silakan. Terima kasih Bu Nyoman. Bu Wayan, seperti yang disampaikan Dawang Niki Bu waktu ini Bu Wayan. Kira-kira ada yang bisa tiang bantu untuk hari ini Bu? Iya, betul Pak. Begini Pak, saya ada sedikit yang ingin saya bicarakan nih sama Pak Wayan. Tapi sebelumnya Bapak sedang apa nih Pak? Semoga saya tidak mengganggu ya Pak. Silakan Ibu, tiang waktu bebas mungkin. Tidak ada waktu yang lain. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Wayan. Sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Begini Pak. Iya, begini Pak. Kemarin itu saya mengalami suatu peristiwa yang sungguh mengagetkan saya itu Pak. Gimana itu Bu? Bagaimana Bu? Iya, jadi kemarin itu ada satu murid saya pada waktu jam istirahat itu sedang berjalan sambil membawa makanan. Kemudian ada temannya yang lain berlari sehingga mungkin tidak melihat situasi, jadinya akhirnya yang membawa makanan tadi tidak sengaja ditabrak sehingga makanannya jatuh. Nah, ya kejadiannya ini pada jam istirahat Pak. Yang mungkin yang membuat saya cukup terkejut tadi adalah reaksi dari murid saya itu Pak, yang sangat emosi begitu Pak, sangat marah karena ya wajar saja sih karena mungkin lapar pada jam istirahat, terus akhirnya makanannya jatuh dan emosinya meledak-ledak sampai mengeluarkan kata-kata kasar gitu Pak. Dan dia terus menangis sampai saya juga berusaha menenangkan sampai saya ajak ke kantin mau saya ganti itu makanannya, dia tetap marah nggak mau begitu Pak. Oh gitu nggih. Wah kalau sekali ini kau memang gini Bu ya. Tapi memang wajar kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu di sekolahnya Bu Wayan ya. Iya Pak. Ibu Wayan juga luar biasa sekali nih sudah mau mencoba untuk sampai menggantinya ke kantin kan gitu. Nah, jadi untuk siang hari ini Bu Wayan, kita akan fokuskan di mana nih permasalahannya Bu Wayan? Iya, jadi memang hal itu wajar terjadi, sering terjadi begitu Pak di sekolah nih. Kalau ada murid tidak sengaja jatuh atau pada saat ini dengan temannya itu sudah hal yang lumrah terjadi. Nah, ini yang menjadi fokus saya, mengapa anak tersebut itu emosinya terlalu berlebihan menurut Tiang Pak. Emosinya meledak-ledak begitu, amarahnya, kemudian sampai berkata kasar, seperti maaf nih Pak nggih, dia bilang goblok kamu, begitu Pak, sama temannya yang terjatuhkan. Oh, kalau sekali ini kok kalau kita rasa memang kurang pantas Bu. Bahwayanya kalau ada anak-anak yang mengucapkan hal-hal seperti itu, pergaulan di luar dibawa ke sekolah begitu Bu. Apalagi kalau anak-anak kita di usia SD ya Bu ya. Itu dah yang membuat saya khawatir Pak Wayan. Nah sejauh ini Bu Wayan, apa yang sudah Bu Wayan lakukan untuk menghilangkan kekhawatiran Ibu? Nah itu. Nah itu Pak, itu yang belum terpikirkan oleh saya Pak, makanya saya bicarakan dengan Pak Wayan, siapa tahu saya bisa dapat gambaran untuk apa yang bisa saya lakukan ke depannya begitu Pak. Bu Wayan kan
pastinya sudah berpengalaman juga menjadi guru, Bu Wayan ya. Pengabdiannya Bu Wayan ini sudah luar biasa sekali. Nah, selama Bu Wayan sebagai guru ya Bu Wayan, kira-kira kekuatan apa yang Bu Wayan miliki untuk mengatasi setiap permasalahannya Bu Wayan? Kalau ditanya mengenai kekuatan, mungkin saya sendiri orang yang cukup sabar ya gitu Pak ya. Saya orang yang tenang, cukup tenang dalam mengatasi segala situasi. Kemudian saya bisa mengelola emosi saya sendiri Pak. Wah, luar biasa itu Bu Wayan. Kesabaran itu Bu Wayan ya, memang jadi panutan ini Bu Wayan. Sejauh ini Bu Wayan, bagaimana caranya Bu Wayan melakukan itu Bu? Nah kebetulan Pak ya, saya suka melakukan teknik stop Pak. Kebetulan saya dapat ini dari suatu pendidikan begitu Pak. Jadi ketika saya mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, jadi saya lakukan teknik stop itu. Nah, oh iya ya Pak ya, mungkin ini saya juga bisa terapkan di dalam kepada anak itu ya Pak ya, atau mungkin di dalam kelas saat pembelajaran gitu. Oh iya ya Pak ya, saya kok baru kepikiran ini Pak. Wah, luar biasa Bu. Jadi Ibu mencoba untuk menerapkan teknik stop ini tidak hanya ke Ibu tapi juga ke siswa Bu Wayan ya? Iya, khususnya yang anak yang bermasalah tadi itu. Nah, bisa jadi juga untuk di kelas yang saya ampu sekarang Pak. Saya juga mungkin akan terapkan itu. Iya. Nah, luar biasa Bu Wayan, itu solusi yang sangat bagus. Iya Pak, ini Pak. Iya, jadi baru ketemu idenya setelah saya berbicara dengan Pak Wayan ini. Wah, Bu, sekarang tadi sebelumnya saya belum kepikiran loh Pak. Jadi kalau rencana kita, kalau kita sebatas rencana kan memang harus seperti itu Bu ya, harus kita laksanakan gitu ya. Nah, untuk sejauh ini Bu, kira-kira komitmen Ibu ini untuk menjalankan rencana yang Ibu sampaikan tadi itu bagaimana Bu? Iya Pak, jadi saya mungkin akan menyisipkan pembelajaran sosial emosional ini dalam pembelajaran saya di kelas gitu Pak Nge. Kemudian mungkin terlebih dahulu saya akan membuat modul ajar atau mungkin saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini dalam modul ajar yang mungkin sudah saya susun sebelumnya itu Pak ya. Mungkin nanti kira-kira nanti di mana saya bisa mengaplikasikannya, mungkin pada saat pendahuluan ataupun pada saat pelaksanakan ataupun juga dalam penutup pembelajaran begitu Pak Wayan. Wah, luar biasa itu Bu. Itu menurut saya itu ide yang bagus Bu Wayan. Ya, sudah ini menyisipkan di setiap pembelajaran, modul ajar, melakukan refleksi juga seperti yang Bu katakan tadi. Itu bagus sekali itu Bu Wayan. Iya. Dan itu bisa Bu Wayan ya, dapat menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami ya di sekolah. Dan semoga itu bisa secara rutin ya. Iya Pak, tentu saja kalau misalnya saya sudah sisipkan di dalam modul ajar, tentu saja nanti ini akan berkelanjutan begitu Pak ya, rutin dan berkelanjutan begitu Pak. Semoga bisa menghalangi gini Bu ya, mengatasi permasalahan Ibu ya, tidak merasa khawatir lagi kan begitu Bu ya. Iya betul Pak. Nah, wah saya jadi tidak sabar ini Pak untuk segera melaksanakan ini Pak. Segera Bu ya. Ya sekali lagi terima kasih Pak Wayan sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, sehingga saya dapat ide atau gambaran untuk rencana saya ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Sore. Selamat sore Bu. Semoga bisa Bu ya. Sampai jumpa lagi Bu ya. Semua Pak. Sama-sama Bu. Semua Bu Nyoman. Sama-sama Ibu. Baik, luar biasa sekali ya Pak Wayan tadi percakapannya. Terima kasih Bu.
Iya, luar biasa sekali tadi saya menyimak ya. Jadi luar biasa memang percakapannya. Baik Pak Wayan, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Bapak bersama Bu Wayan selaku coaching. Terima kasih. Ini saya sudah mencatat beberapa hal dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Nah, dari itu saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak Wayan. Silakan Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dan indikator ketercapaian apa saja yang sudah Bapak capai dalam proses coaching tadi bersama Bu Wayan, Pak Wayan? Terima kasih Bu. Saya sudah menerapkan prinsip coaching kemitraan, ya Bu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kompetensi inti yang sudah saya lakukan, Bu, adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Nyaman. Tepat sekali Pak Wayan. Jadi yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di catatan saya Bapak memang sudah memberikan prinsip kemitraan. Jadi terlihat ketika Bapak ngobrol bersama coach tidak ada tumpang tindih. Jadi setara Pak Wayan. Terlihat sama dan seimbang. Nah, Bapak juga melakukan prinsip proses kreatif dengan menggali ide-ide coaching untuk menemukan solusinya. Tadi saya lihat Bu Wayan sumringah sekali sudah menemukan idenya, ya Pak Wayan. Nah, menyampaikan berbobot, benar sekali Pak Wayan. Untuk memaksimalkan potensi coaching, tadi saya sudah banyak sekali pertanyaan berbobot yang sudah Pak Wayan sampaikan, sehingga Bu Wayan mengungkapkan ide-idenya yang terbaru untuk dijadikan sebagai solusi. Itu sudah terlaksana dengan baik melalui percakapan yang tentunya sudah menggunakan alur virtual. Secara umum luar biasa sekali coaching yang sudah Bapak lakukan tadi bersama Bu Wayan. Terima kasih Bu. Bapak sama-sama. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Yang saya ingin kembangkan Bu, ya, mungkin coach saya tadi ingin sekali mengeluarkan unek-unek beliau Bu ya, dan mungkin sesekali saya bisa menerapkan teknik stop Bu Nyaman. Benar sekali tadi saya lihat Bu Wayan awalnya tuh menggebu-gebu menceritakan ceritanya, Pak Wayan, dengan teknik stop itu benar sekali tanpa terasa kita memberikan kehadiran penuh atau present yang kita bisa kembangkan, Semoga dengan teknik stop ini bisa dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan coaching terhadap coaching. Kemudian saya juga berharap semoga proses ini nantinya akan dilanjutkan. Terima kasih banyak Pak Wayan, sebuah proses yang sangat luar biasa sudah Bapak lakukan bersama Bu Wayan hari ini, terima kasih Bu atas semua masukan yang telah Bu Nyaman berikan Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Sampai berjumpa di lain kesempatan lagi, terima kasih Bu Nyaman. Izin pamit Bu Nyaman ya. Bapak.